Hai, jadi sekarang kami sedang menuju ke tempat latihan menari. Ada di hari Sabtu. Ada tari pada kita mana sana. Kenapa kok kecantol di Lek Remo? Siapa yang mengarahkan kamu? Ayo. Karena kan ini Bu, tari remo kan kayak ikonnya Surabaya, kayak ikonnya Jawa Timur gitu. Jadi kita ingin tahu lebih. Meneliti Lek Remo ya. Iya. Tapi kita lihat di Google juga sih, Iya. kayak tempatnya proper banget, terus kayak banyak peminatnya kayaknya. Soalnya di foto-fotonya banyak anak yang latihan. Kalau boleh tahu, Bu, ini sanggarnya itu berdiri dari tahun berapa? Sanggar Laboratorium Remo ini kurang lebih 29 tahun yang lalu. Di awal memang tidak sebanyak ini, yang berlatih hanya 7, 10. Dan waktu itu memang kendala saya itu dapat cibiran dari teman-teman yang lain. Loh, kenapa kok bikin sanggar Lek Remo belajar tari remo untuk anak? Karena tari remo waktu itu dikhususkan untuk remaja atau dewasa. Karena sulit. Loh, kok biasa anak-anak bisa kan? Nah, akhirnya saya mencoba. Kenapa saya berani mencoba? Karena saya sendiri profesiku jadi guru TK. Nah, jadi saya coba sayang dulu sama anak itu. Kamu sayang sama aku, pasti akan lebih mudah untuk belajar. Nah, waktu berjalan, anak-anak ini ternyata mampu ya. Banyaklah yang merespek bergabung dengan sanggar. Sanggar saya 75% anak-anak kan. Ya, dari anak kelas PAUD sampai perguruan tinggi. Kalau untuk latihannya sendiri hari apa? Kalau latihan rutinnya di hari Selasa di Pendopo Cak Durasim Surabaya pukul 3 sampai pukul 7 malam. Terdiri dari kelas anak yang tadi kakak lihat dan yang ini sore kelas remaja. Jadi menyasar dua kalangan ya, Iya. anak sama remaja. Betul. Untuk tari yang aku ajarkan tidak hanya tari remo. Remo memang wajib, tapi ada tari kreasinya. Karena seiring dengan perkembangan zaman, kalau ada kegiatan pentas-pentas, apa yang diinginkan dari permintaan acara selain tari remo, tari kreasi, kabaret, kami juga bisa background lagu. Kemarin yang barusan aja Ali Lasso minta background sama kita, kami background seperti itu. Nah, ayo kakak, lurus kakak. Nah, salam remo, ayo kakak. Jangan kacamata, jangan begini, jangan rapet. Salam remo. Ya, bukan kacamata, gini kakak. Gepeng kakak. Nah, ini lurus sikap jarinya. Iya, itu betul. Bagaimana sih pendapat atau pandangan mengenai peran sanggar tari dalam melestarikan tari tradisional? Kegiatan sanggar tari ini sangat membantu untuk pelestarian budaya khususnya tari tradisional ya. Jadi sanggar-sanggar ini bisa memberi pembinaan ya pada adik-adik untuk mencintai budaya tradisional. Dengan apa? Dengan berlatih, dengan kegiatan pentas-pentas sehingga menarik adik-adik untuk belajar. Seperti itu. Lalu untuk upaya membuat tari tradisional ini bisa terus berkembang di kan sekarang ada perkembangan budaya gitu, perkembangan itu caranya untuk terus bisa dikenal, bisa terus ada yang minat, itu bagaimana? Alhamdulillah untuk Lek Remo itu masih punya banyak peminat, bisa dilihat ya dari kelas anak-anak sampai kelas remaja. Karena kami mengemas selain belajar tari tradisional tari remo, kami juga memberikan materi-materi tari kreasi, ya. Kemudian tari-tari yang modern juga kami berikan untuk anak-anak itu biar tidak belajar yang lainnya, motif tari yang lainnya, mengenal.
Jadi di sini di Lab Remo ini selain tari tradisi, kami juga ajarkan tari yang lainnya, juga belajar tembang Jawa seperti itu. Apakah ada dukungan dari pemerintah, komunitas, dan pihak lain dalam kegiatan sanggar tarinya ini? Baik, kegiatan dari dinas sangat banyak sekali ya, terutama kegiatan atau mengadakan event-event tahunan seperti Festival Tari Remo atau pagelaran di taman-taman, itu ada yang dibiayai oleh dinas. Dan sanggar kami ini pusatnya ada di sini di Kenteng Kali ini pusat di Lab Remo. Kami juga ada anak cabang yang ada di Kapasari, Kelurahan Kapasari, dan ada di Kelurahan Petemon. Itu pun tidak berbayar, gratis. Untuk memfasilitasi adik-adik yang di kawasan dekat area Petemon atau Kelurahan Kapasari untuk belajar tari. Jadi waktu itu zamannya Bu Risma mungkin ya, itu sudah silakan menari, tidak perlu membayar gratis. Untuk pelatih di cover sama pemerintah dinas pariwisata. Jadi alhamdulillah dukungan support dari pihak dinas atau pemerintah sangat luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan sanggar tari ini untuk melestarikan kebudayaan tari tradisional Indonesia? Ya, sanggar di Surabaya ini banyak sekali ya Kak ya, banyak sekali. Sama orang kayak di pasar banyak orang jualan, sama. Di Surabaya ini sanggar banyak dengan tari yang sama. Nah, tantanganku itu, jadi kita bersaing memperoleh apa ya? Orang tua bisa merespon, bisa bergabung dengan sanggar-sanggar kami. Jadi kita harus punya nilai plus. Nilai plusnya apa? Kita materinya selain materi Remo, kita ada materi-materi anak yang karya cipta dari para pelatih. Itu yang nilai plusnya. Jadi tantangannya memang itu. Di samping kiri kanan kami ada sanggar yang luar biasa juga, yang bisa jadi pilihan para wali murid. Tapi alhamdulillah mereka masih bisa berdatangan ke sanggar kami untuk bergabung, yaitu kami membuat materi sendiri, bukan materi yang nyontoh-nyontoh di YouTube, bukan. Kami menata tari, menggarap dengan para pelatih kami, yang pelatihku ini notabene juga ada yang lulusan dari muridku ini, ada yang dari sekolah seni juga, seperti itu Kak. Jadi dari pelatihnya sendiri juga berpengalaman ya? Iya, betul. Bagaimana sih Ibu tuh mengatasi tantangan atau kendala atau hambatan selama menjalankan sanggar tari ini, khususnya terkait dengan pelestarian tari tradisional? Tantangannya sih nggak banyak sih ya, alhamdulillah. Mereka kenapa kok senang bergabung dengan Lab Remo yang mengajarkan tari Remo, karena memang tari Remo merupakan tari yang jadi ciri khas anak Surabaya, dan sering dibuat kegiatan pentas-pentas ya, untuk pentas sekolah atau pembukaan gedung atau acara-acara yang lainnya. Karena sanggar kami ini bentuknya pembinaan, bukan sanggar komersial loh. Maksudnya apa Bu Dini? Kami banyak membina, bukan kadang-kadang kita juga suruh membina tidak berbayar, itu kita ngelatih kok. Jadi supaya anak-anak itu kayak orang di Bali itu wajib nari Bali. Nah di Surabaya saya harap juga gitu, arek mengenal tari Remo seperti itu. Untuk strategi yang Ibu gunakan untuk melestarikan tari tradisional dengan sanggar tari ini. Ya, jadi selain kami ada latihan rutin di sini, ada kegiatan promo-promo di beberapa EO, di event organizer atau wedding organizer, atau di beberapa lembaga-lembaga pendidikan, bahwa kami bisa siswanya bisa belajar di sanggar kami. Lalu promosi dari promosi seperti itu. Jadi yang berminat bisa lanjut di sanggar seperti itu Kak. Kita strateginya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Bagaimana masih memiliki ketertarikan dalam seni tradisional? Jika iya, apa yang membuat mereka tertarik gitu loh untuk masuk? Oh, ini itu bagus gitu loh buat dilestarikan. Nah, seperti itu. Kita punya TikTok juga ya. Oh. Ya, TikToknya Lab Remo juga ada. Jadi kita juga bisa yang kekinian. Nah, iya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi ternyata nggak terlalu monoton belajar ngeremo aja. Jadi di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka bisa seneng.
kayak gitu. Bukan cuma belajar Iya, tari. menari dalam air. Kita coba sudah menari di laut. Menari di laut pernah kita. Wah, keren. Luar biasa. Jadi resikonya bajuku rusak. Karena kena air asin. Air asin Iya, kan iya. merusak Iya, ya. rusak ini. Buanglah. Seperti itu. Ya. Jadi kita sudah pernah. Ya, nah, kalau anak kecil belum pernah tak ajak di laut. Iya. Karena aku ikut menyelam, Iya, aku ikut diving ya. Jadi anak-anak tak ajak di pinggir laut aja. Pantai situ Bondo Pasir Putih pernah. Nah di remo di situ. Makanya lihat di IG ku itu ada. Ya. Jadi anak-anak tertarik dengan kegiatan hampir setiap di ulang tahun Sanggar itu ada kegiatan yang menarik apa ya? Nah, kita mau nari di bawah gunung besok Januari. Wah. Gunung yang endek-endekan aja Oh. Penanggungan. Oh iya buat Jadi mulai. kita nari backgroundnya gunung. Iya. Nah, Itu ini berarti- sesuatu yang berbeda toh kak. Jadi dia merasa tertantang. Suasananya juga beda. Apalagi ya bu ya, aku mau nari remo di mana lagi? Nah, Oh. seperti itu. Jadi karena banyak event-event yang bisa di kedok tular ya. Jadi di sini rata-rata itu mereka itu satu sekolahan. Nah di situ loh enak. Jadi Akhirnya ngikut. Dia dari mulut ke mulut cerita. Akhirnya temannya ikut gabung. Seperti itu. Jadi mereka rata-rata ada beberapa yang di sekolah-sekolah itu. Dan alhamdulillah di lab remo ini juga banyak siswa berprestasi. Ya. Jadi mereka yang menang FLS 2SN atau yang lomba-lomba seni mempunyai sertifikat yang bisa dipergunakan untuk daftar nari jangan jalur prestasi. Kalau si Ais ini bisa masuk Ubaya juga free gratis dari sertifikat menari di Spanyol waktu itu yang putih ini. Ya, seperti itu. Halo semuanya. Jadi kami sudah selesai melakukan observasi dan wawancara terkait pelestarian tari tradisional yang dilakukan oleh Sanggar Laboratorium Remo. Satu kata untuk Laboratorium Remo, keren. Suangar. Mantap. Jos. Mantul. Hebat. Oke, cerek.